Sudah berapa lama saya disekat di kamar ini? Tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa macam binatang? Saya juga tidak tahu. Apa saya binatang? 4 dinding tebal, 1 jendela di atas sana. Tidak ada perabotan, hanya tikar dan bantal. Tidak ada selimut. Bagaimana saya bisa lolos dari sekapan ini? Tembok-tembok tebal. Mustahil saya selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, kamu Mudasir? Bagaimana kamu bisa masuk ke kamar ini, Mudasir? Kenapa kamu tidak mengenal saya? Saya Atikah, Mudasir. Saya Atikah. Saya istrimu. Dulu kamu mengantar saya ke Jakarta. Kita berpisahan di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng. Di dalam surat, kamu bercerita setelah mengantar saya, kamu langsung pulang ke kampung mengurus sawah. Ya, kita terus berbalas surat selama setahun. Tapi setelah musibah ini datang, surat-suratmu tak kunjung datang lagi, Mudasir. Mudasir, apa kamu tidak tertarik lagi kepada saya, Mudasir? Apa saya tidak cantik lagi, Mudasir? Dulu kamu bilang saya sangat cantik. Ya, memang saya cantik. Kecantikan yang alami, tanpa bedak, tanpa gincu. Sering bilang begitu. Saya ingat, Mudasir. Bahkan kalau di kamar ini ada kaca, saya tidak sanggup melihat wajah saya lagi. Maka wajah saya seperti umbal busuk, Mudasir. Kamu jijik ya, Mudasir? Jangan pergi. Keluarkan saya dari sekapan ini kalau memang benar-benar kamu berada di sini, Mudasir. Kita pulang kampung bersama-sama. Tidak perlu melapor kepada polisi. Tidak perlu melapor kepada Menteri Tenaga Kerja, Mudasir. Tidak. Kita ini warga Indonesia. Kita bukan warga Filipina. Beruntunglah mereka yang berasal dari Filipina. Bahkan presiden mereka sangat peduli terhadap nasib para tenaga kerjanya. Kalau kita banyak uang, kita diperas sampai habis tulang sumsum. Kalau kita kena musibah, mereka pura-pura tidak tahu. Kita diabaikan. Binatang penghasil devisa negara. Ya. Sebutan pahlawan hanya slogan. Cuma hayalan para birokrat yang baru duduk di kursi jabatan agar kelihatan bekerja di mata atasan. Yang disebut kesetiakawanan terhadap para warga negara. Sudahlah. Berbicara tentang penanganan kasus TKW hanya membuat dadaku sesak. Mereka enggan menanganinya. Mengotori tangan saja, menghambur-hamburkan tenaga.
Lihat, lihat Mudasir, bekas luka di sekujur tubuh saya. Lihat, saya disiksa, saya dipukul, saya ditendang seperti bola kesana kemari. Bergantian mereka menendang saya. Saya berteriak, apa salah saya? Apa salah saya? Mereka berteriak berulang kali, Indah, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Mereka meneriaki saya berulang-ulang kali, Indah, bangsat, bajingan, pencuri, maling, tidak tahu diri. Saya bukan pencuri, saya bukan maling. Demi Tuhan, saya memperoleh upah dari saya bekerja. Saya bukan pemalas. Bukan. Sebelum subuh, saya bangun, memasak, mengepel, mengelap, mengurus taman. Pekerjaan baru selesai pukul 9 malam. Saya bukan pemalas. Ya. Saya tahu diri. Saya hanya pelayan di sana. Datang dari tanah seberang. Tidak berani menuntut yang macam-macam. Pada bulan ke-13, majikan lelaki saya datang, menutup pintu. Dia menatap saya. Dia berbaring di ranjang saya. Saya menatap dengan heran. Saya buru-buru duduk di ujung ranjang. Dia mengisyaratkan tangannya, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Tapi saya menolak. Saya menggelengkan kepala. Saya menolak. Dia terus mengayunkan tangannya, menyuruh saya berbaring di sampingnya. Saya tidak mau. Saya menggelengkan kepala. Saya menolaknya. Dia bangkit. Saya siap. Saya takut jika dia akan menerkam saya. Tapi saya sudah siap siaga. Saya akan memukul jika hal itu terjadi kepada saya. Dia bangkit. Dia menatap saya dengan mata menyala. Tapi dia keluar, menutup pintu. Langkahnya semakin menjauh. Saya bernafas panjang. Saya menangis. Duduk meringkuk semalaman. Saya bersyukur kepada Tuhan tidak terjadi apa-apa kepada saya malam itu. Saya menangis sampai subuh. Badan saya gemetaran. Mungkin itulah satu-satunya kesalahan yang saya buat. Menolak hajat majikan saya. Semua berjalan normal sampai pada bulan ke-15. Semuanya dalam keadaan normal. Tidak terjadi apa-apa kepada saya. Tapi di bulan ke-16, nasib masa depan saya ditentukan.
Majikan lelaki saya mengeluhkan kehilangan uang yang cukup besar. Begitupun dengan anak laki-laki dan perempuannya. Siapa? Siapa yang dituduh kalau bukan saya? Saya dikambing hitamkan. Saya dituduh. Saya disiksa, ditendang, dipukuli. Saya bukan pencuri. Saya bukan pencuri. Mudasir, kenapa kamu diam saja, Mudasir? Kamu tidak percaya dengan apa yang saya ceritakan. Percayalah, tidak ada laki-laki yang berani menyentuh saya. Saya sesuci Dewi Sinta. Janganlah kamu menjadi Rama yang meragukan kesucian Sinta. Saya akan mempertahankan kehormatan saya, bahkan meski nyawa taruhannya. Saya tahu, Mudasir. Saya tahu kamu marah. Kamu marah karena saya meninggalkan kamu. Kita baru menikah 3 bulan. Ketahuilah, Mudasir, pahami saya. Saya bekerja di negeri ini mencari modal agar hidup kita tidak sengsara. Mak, Bapak, bagaimana keadaan mereka, Mudasir? Mak sama Bapak sehat-sehat bukan? Saya ingat, saya mengirim cukup banyak uang. Saya kira itu cukup untuk menyembuhkan encok Bapak. Itu pun juga cukup untuk menyembuhkan asma emak. Saya ingat, saya pernah mengirim alat hisab bukan? Itu bisa digunakan saat asma emak kambuh, Mudasir. Tunggu, Mudasir. Ada suara orang. Tunggu sebentar. Tolong saya. Ada wanita di sini, butuh pertolongan. Tolong saya. Mendekatlah. Saya butuh pertolongan. Dengarkan teriakan saya. Tolong. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, kamu di mana, Mudasir? Mudasir, kamu meninggalkan saya. Mudasir. Bahkan bayanganmu saja meninggalkan saya. Kamu tidak sudi menemani saya, Mudasir. Saya rela mati jika memang saya harus mati. Tapi saya wajib menceritakan apa yang terjadi kepada saya. Entah kepada siapa. Siapa saja yang mau mendengarkan cerita saya. Saya akan menceritakan sampai hal-hal kecil sekalipun. Yang salah harus dihukum. Hukum harus ditegakkan. Tidak ada manusia yang berhak menghukum manusia lain. Kita memiliki derajat yang sama. Allah. Sejujurnya, saya sudah lelah. Saya lelah meminta tolong. Beratus-ratus kali saya meminta. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang peduli dengan saya. Saya diabaikan.
lupakan. Apakah tidak ada yang merasa kehilangan saya? Pembunuhan yang salah alami, bukan pembunuhan tubuh, pembunuhan mental, pembunuhan politik. Berkali-kali saya seperti binatang, saya diperlakukan seperti binatang, diabaikan, dikambing hitamkan, dilupakan, jadi bahan tertawaan. Tolong, jangan tolong saya, tolong semua, kita di pinggir jurang, bangun, tolong, jangan jadikan diri kita ongol-ongol. Badan segar, semua lancar.